Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas RD ingin mempresentasikan hasil wawancara kami kepada PT Tunas Baru Lampung dan masyarakat sekitar mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Amalia Haksan, Divina Alia Visanti, saya sendiri, dan Misha Fana, Leilani Azalia, dan Dwi Rini. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya untuk latar belakang, jadi latar belakang ini kami mengambil perusahaan PT Tunas Baru Lampung, di mana setiap perusahaan pastinya memiliki kewajiban untuk menerapkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, tanggung jawab tersebut bisa disebut dengan CSR. Hal tersebut sudah menjadi hak masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu meminta kepada perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan juga senantiasa berupaya untuk memaksimalkan kontribusi kepada seluruh kepentingan, baik internal maupun eksternal, dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dalam mencapai pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis perusahaan. Nah, untuk tujuan program CSR ini pada PT Tunas Baru Lampung, yaitu menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, terus juga memberikan perubahan positif ke masyarakat sekitar seperti mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan pencemaran lingkungan. Selain itu juga perusahaan senantiasa memberikan upaya untuk memaksimalkan kontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam mencapai pertumbuhan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data, kami menggunakan pendekatan interview dan teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu tahap pengambilan data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Analisis tersebut diambil berdasarkan pada permasalahan penelitian yang dikaitkan secara menyeluruh. Dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk mengetahui program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan oleh PT Tunas Baru Lampung yang berdampak langsung kepada masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan. Nah, ini berikut merupakan orang-orang yang kami wawancari dari beberapa pihak, yaitu pimpinan perusahaan PT Tunas Baru Lampung sebagai narasumber dari pihak perusahaan. Yang kedua, Bu Melani selaku narahubung kepada pimpinan perusahaan. Lalu Bapak Ade selaku Ketua RT 02 warga sekitar PT Tunas Baru Lampung. Lalu Pak Sulardi selaku Ketua RT 13 warga sekitar PT Tunas Baru Lampung. Bapak Matohirin selaku Ketua RT 15A warga sekitar PT Tunas Baru Lampung. Dan yang terakhir Bapak Sam Hamid selaku Ketua RT 16 warga sekitar PT Tunas Baru Lampung yang terdampak langsung dari program CSR dari PT Baru Lampung. Oke, kemudian mengenai hasil dan pembahasan. Dalam hasil pembahasan ini yang pertama yaitu pada program CSR pada PT Tunas Baru Lampung adalah program Bina Lingkungan. Program tersebut meliputi pembagian sembako setiap setahun sekali di saat hari-hari besar. Kemudian ada penyediaan listrik dan air bersih. Program ini hanya diberikan kepada masyarakat yang tempat tinggalnya berada di dekat dengan PT Tunas Baru Lampung atau bisa disebut dengan satu tembok dengan PT Tunas Baru Lampung. Kemudian yang kedua, program CSR yang diadakan oleh PT Tunas Baru ini bahkan belum diketahui masyarakat banyak dan tidak sedikit dari mereka yang tidak memahami program CSR dari PT Tunas Baru Lampung. Masyarakat juga tidak memiliki informasi yang cukup tentang program tersebut yang dijalankan. Akan tetapi, pihak masyarakat tidak menolak dan menyetujui mengenai program tersebut yang dijalankan. Kemudian pada hasil dan pembahasan yang ketiga, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program CSR ini masih rendah dikarenakan masih rendahnya komunikasi perusahaan antar masyarakat sekitar.
Namun, secara keseluruhan, program-program yang diadakan PT Tunas Baru ini sudah cukup bagus. Akan tetapi, masih perlu diadakannya perbaikan seperti pengadaan sosialisasi, proses distribusi, dan pemerataan program CSR. Kemudian yang terakhir, adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh PT Tunas Baru Lampung tersebut seperti adanya polusi udara yang mengganggu pernafasan masyarakat, suara bising dari pabrik yang mengganggu serta ketidakbertahan program CSR membuat masyarakat sekitar perusahaan tersebut menjadi terganggu. Harapan dari beberapa masyarakat yang telah diwawancarai yakni agar PT Tunas Baru Lampung tersebut memakai alat peredam suara, filter debu, serta pemerataan program CSR kepada masyarakat yang berada dekat dengan PT Tunas Baru maupun yang terkena dampak dari pabrik tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis yang telah diamati bahwa jenis program CSR yang dilakukan oleh PT Tunas Baru Lampung terhadap masyarakat sekitar ialah kegiatan bina lingkungan seperti pembagian sembako, biaya listrik masyarakat sekitar, dan perbaikan sumber air. Selain itu, tanggung jawab seorang tidak terbatas pada pemberian kontribusi pada masyarakat, melainkan lebih pada bagaimana perusahaan beroperasi secara tanggung jawab, akuntabel, transparan, dan menunjang etika dalam tiap tahapan proses bisnis, baik dari proses pembukaan lahan, manajemen lahan, air serta limbah, dan hasil dari pabrik pengolahan yang kami operasikan. Di sisi lain, masyarakat juga merasakan dampak negatif dari perusahaan, yaitu dengan merasakan polusi yang dihasilkan oleh perusahaan, seperti debu dan suara bising yang ditimbulkan pada saat produksi atau perbaikan yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.